Fajar, NIM 19660024, Studio E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah Desain Arsitektur Islami mengenai perancangan masjid berbasis komunitas. Pada perancangan kali ini, tidak hanya masjid, namun masjid yang berbasis komunitas, di mana masjid merupakan sebuah bangunan tempat ibadah untuk umat Islam, sedangkan komunitas merupakan sekelompok orang yang memiliki hobi atau ketertarikan yang sama. Jadi, masjid komunitas merupakan masjid yang tidak hanya untuk ibadah, namun juga berfungsi mewadahi komunitas sosial yang berkembang di daerah tersebut. Komunitas yang saya dapat adalah komunitas kebun organik, di mana komunitas tersebut merupakan sebuah wadah bagi pecinta dan pembudidaya tanaman organik yang ada di Kota Kediri dan di sekitarnya. Masjid ini terletak di Dusun Pelem, Desa Maisan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dengan keliling tapak seluas 124 meter dan luas tapak 960 meter persegi. Berbatasan sebelah utara yaitu Pondok Pesantren, batas selatan pemakaman, dan batas timur dan barat merupakan pekarangan warga. Tagline yang diusung adalah Healthy Space. Healthy Space merupakan upaya untuk menciptakan lingkup-lingkup ruang yang sehat, ruang terbuka maupun ruang tertutup melalui tanaman-tanaman organik. Perlunya penambahan vegetasi guna sebagai pengurang panas dan penambah ketenangan dan kekhusyukan saat beribadah. Menggabungkan antara tanaman organik dengan toga atau tanaman obat keluarga sebagai nilai lebih. Beberapa isu pada tapak yaitu minimnya vegetasi pada tapak dan kurangnya antusias masyarakat sekitar tentang tanaman organik yang padahal lebih sehat. Namun, di balik isu tersebut terdapat beberapa potensi tapak, yaitu kebisingan normal cenderung rendah karena jauh dari jalan raya, iklim stabil dengan curah hujan normal cenderung rendah, dan kontur rata. Analisis perancangan. Pada analisis fungsi terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi premier, mewadahi tempat ibadah, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jum'ah, azan, iqomah, iktikaf, zikir, dan doa. Yang kedua, fungsi sekunder, yaitu mewadahi kegiatan komunitas, mewadahi kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mewadahi kajian Al-Quran dan kitab, mewadahi kegiatan takmir masjid dan baitul mal. Yang ketiga yaitu fungsi penunjang, mewadahi tempat bersih diri, berwudu, buang air besar dan kecil, mewadahi rest area, mewadahi tempat parkir roda 2 dan roda 4, gudang, dan kebun atau taman. Sirkulasi pengguna pada aktivitas primer dan sekunder, statis dan semi-statis lebih dominan daripada dinamis, sedangkan pada penunjang, dinamisnya yang lebih dominan daripada sirkulasi perilaku statis dan semi-statis. Pada analisis ruang primer terdapat ruang sholat dan mihrab, sekunder terdapat ruang komunitas, serambi, dan ruang takmir, sedangkan pada penunjang terdapat ruang wudhu, toilet, gudang, parkiran, kebun, dan taman. Respon to site pada analisis tapak. Yang pertama, perletakan bangunan di sebelah barat dikarenakan untuk kemudahan akses dan halaman agar terlihat luas. Yang kedua, mempertahankan dan menambah vegetasi. Yang ketiga, penggunaan roster dan bukaan kaca. Yang keempat, atap limas dan penambahan biopori untuk kemudahan pada air hujan. Dan yang terakhir, pagar dikelilingi vertical garden untuk menambah estetika. Masuk pada konsep dasar. Konsep yang diusung adalah healthy mosque. Secara etimologi, sehat merupakan kondisi baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, sedangkan masjid merupakan rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam. Secara epistemologi, healthy mosque merupakan
Masjid yang menerapkan dan menciptakan ruang dan lingkup-lingkup sehat, ruang terbuka maupun tertutup, serta menyelaraskan dengan visi misi komunitas kebun organik. Konsep tersebut di-breakdown menjadi 3 prinsip. Yang pertama, yaitu natural, memberikan kesan menyatu dan seirama dengan alam. Yang kedua, pengkondisian termal, menerapkan penghawaan yang baik, udara alami, dan penghawaan yang optimal. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan, mempedulikan dan tidak merusak alam. Konsep tapak. A. Adanya kolam ikan terapi sekaligus akses air hujan menuju tapak. B. Penambahan taman organik dan area bersantai. Area tersebut merupakan area yang sering terjadi genangan, oleh karena itu ditambah taman organik untuk mengurangi genangan air hujan sekaligus untuk menambah vegetasi pada tapak. Yang C, area parkir pada sisi depan. Dan yang D merupakan kebun organik untuk kawasan komunitas kebun organiknya sendiri. Terdapat juga pedestrian untuk terapi kaki dan juga pagar yang diselingi dengan vertical garden. Konsep ruang. Pada ruang menggunakan kaca dan luster agar berkesan menyatu dengan alam. Luster dan kaca untuk sirkulasi udara dan penghawaan alami dan juga pencahayaan alami. Bangunan dibuat tinggi dan kerangka ekspos. Perluasan serambi untuk mengurangi panas dan penggunaan marmer untuk menjaga kondisi atau penghawaan di dalam masjid agar tetap dingin. Konsep bentuk. Bentuk tidak merusak tapak dan menjorok ke dalam guna penempatan vegetasi pada samping ruang utama agar terkesan menyatu dengan alam. Adanya bukaan-bukaan untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Bentuk bangunan utama lebih tinggi guna mendapat pencahayaan dan penghawaan lebih. Berikut merupakan side plan dan layout plan dengan skala 1:500. Terlihat di depan dan belakang tapak banyak sekali pepohonan. Hal ini yang membuat angin di sana cukup kencang. Angin berhembus dari arah timur ke barat. Oleh karena itu perlu ditambah pepohonan pada sisi depan untuk mengurangi angin yang langsung agar tidak langsung menuju pada masjid. Masuk pada denah masjid. Di sini menggunakan skala 1:150. Panjang masjid 26 meter dengan lebar total 16 meter. Masjid ini bisa menampung 130 jamaah dengan 100 jamaah laki-laki dan 130 jamaah perempuan. Jamaah perempuan berada di sebelah kanan dengan sekat yang tidak permanen agar bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Ruang komunitas dan perpustakaan mini terletak di depan bangunan agar memudahkan para pengunjung dan juga dilengkapi kamar mandi agar wanita yang datang meskipun haid tetap bisa karena kamar mandi tidak terletak di dalam masjid. Berikut merupakan tempat depan, samping dan juga potongan. Sisi depan dan samping dipadukan dengan luster. Selain sebagai keindahan, luster juga difungsikan sebagai penghawaan alami. Banyak sekali bukaan-bukaan berupa luster dan kaca. Hal ini guna mewujudkan salah satu prinsip dari konsep yaitu pengkondisian termal. Dan juga untuk mewujudkan masjid sehat karena menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami. Tinggi total keseluruhan pada bangunan yaitu 10 meter dengan rincian 4 meter pada sisi depan, 6 meter pada bangunan utama dan terdapat penambahan 1,5 meter pada sisi atas. Sedangkan untuk menara setinggi 11 meter. Berikut merupakan perspektif interior pada ruang sholat utama dan juga pada ruang komunitas. Dan berikut merupakan perspektif eksterior mata manusia dan mata burung.